Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Merianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif di SDN Pisangan Baru 07 pagi. Berikut adalah latar belakang dari aksi nyata saya di SDN Pisangan Baru 07 pagi. Budaya positif dapat diciptakan dengan kita meyakini filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan, mampu untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, dan melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk itu, kita harus mengingat kembali visi sekolah kita agar dapat merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai atau belum. Saling berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan visi sekolah dengan menerapkan disiplin positif, memberikan contoh yang baik terhadap murid, memahami posisi kontrol sebagai seorang pendidik, dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan baik. Dengan penuh keyakinan dan semangat dalam mewujudkan budaya positif di sekolah agar dapat terlaksana dengan baik untuk membawa murid-murid mencapai keselamatan dan kemerdekaan, serta dapat menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari aksi nyata ini, saya mempunyai tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar murid dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan disiplin positif dengan membuat dan menjalankan keyakinan kelas, membentuk karakter-karakter positif dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan semua warga sekolah, sehingga mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, menumbuhkan motivasi dalam diri terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Murid mampu dalam menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi dengan baik. Tolak ukur yang saya lakukan dari pertanyaan pemantik. Bukti apa yang dapat saya jadikan sebagai indikator bahwa tindakan aksi nyata ini dapat berjalan dengan baik? Yaitu yang pertama, terciptanya kemerdekaan dalam belajar yang menyenangkan. Kedua, membentuk dan menjalankan keyakinan kelas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Ketiga, terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Keempat, guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah bersama murid. Kelima, guru mampu dalam menerapkan posisi kontrol sebagai seorang guru dengan baik. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Rincian tindakan yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif yaitu: yang pertama, memberikan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, penerapan segitiga restitusi. Keempat,
penerapan posisi kontrol pendidik sebagai manajer. Kelima, membimbing guru lain dalam melakukan praktik keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Keenam, membimbing guru lain dalam penerapan segitiga restitusi dari pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan. Dukungan yang dibutuhkan. Apa saja bahan, alat, atau tenaga yang Anda butuhkan untuk menjalankan tindakan? Bagaimana Anda mendapatkannya? Yang pertama, saya meminta dukungan dari kepala sekolah saya dengan berdiskusi dan meminta izin untuk mempersiapkan dan melaksanakan aksi nyata saya di kelas. Kemudian, saya meminta dukungan dari rekan sejawat. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan sejawat saya untuk dapat mendukung dalam melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian, saya meminta dukungan dari peserta didik saya. Saya akan mensosialisasikan kepada peserta didik tentang aksi nyata yang akan saya lakukan di kelas. Meminta dukungan dari seluruh warga sekolah agar dapat terlaksana aksi nyata ini dengan baik. Selanjutnya, saya meminta dukungan dari orang tua atau wali murid dalam terlaksananya aksi nyata ini. Kemudian, saya meminta dukungan untuk meminta izin kepada penanggung jawab sarana dan prasarana seperti alat infokus, speaker, layar protektor, dan lainnya. Diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif berbagi pengalaman bersama rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di SDN Pisangan Baru 07 pagi. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di kesibukan yang sangat luar biasa, bisa menyempatkan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran yang saya lakukan ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran calon guru penggerak. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya yang saya lakukan seperti apa. Untuk lebih enaknya, biar nggak tegang, nggak kaku, nggak ngantuk, kita tepuk semangat, semangat. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Bagaimana sikap anak-anak di sekolah, perilaku mereka agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya. Lanjut. Nah, dalam menciptakan budaya positif tersebut, dapat menerapkan konsep-konsep inti, beberapa konsep yang mesti kita pahami. Yang pertama itu, perubahan paradigma belajar, bagaimana caranya mereka belajar di sekolah, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, keempat, kebutuhan dasar, kelima, bagaimana posisi kontrol restitusi, bagaimana kita menerapkan posisi kita sebagai guru untuk mengontrol murid-murid kita di sekolah, dan membuat keyakinan kelas serta penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya,
Budaya positif dapat diciptakan dengan kita meyakini filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan mereka dalam belajar. Untuk itu, kita sebagai guru harus saling bekerja sama. Bagaimana untuk mewujudkan visi kita, misi dan tujuan kita sekolah, agar anak-anak belajarnya itu menjadi senang, menjadi nyaman, menyenangkan, agar nanti mereka menimbulkan karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan dalam belajar, disiplin positif, bagaimana kita mengontrol posisi kontrol guru dalam menghadapi anak, kemudian motivasi perilaku manusia, pelaksanaan restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah di sekolah. Ya, nah di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, diminta Anda dan teman-teman sebelahnya melakukan buka tutup. Coba buka tutup ibu sama temennya. Ayo sama ibu yang lain buka tutup. Buka tutup saling pegang. Jadi, nah ini tangannya di kepala yang satu, tangannya di kepala yang satu. Kemudian ini. Nah, ibu menganggap yang di dalam tangan ibu itu suatu benda yang berharga. Jadi jangan sampai terbuka, bagaimana benda itu biar nggak terbuka, gitu. Jadi seperti ini saya contohkan. Ini tangan saya, ibu coba buka tangan saya. Nah, kita sekuat tenaga bagaimana caranya? Ya, selama 30 detik coba. Ayo coba. Coba bulusi ya, coba bulusi sama saya. Ayo bulusi. Enggak begitu. Berdua. Enggak begini. Oke. Bulusi coba buka tangannya Bu. Siapa Bu Yanti? Buka tangan Bu Yanti sekuat tenaga, bisa nggak dibuka? Nah, gitu. Coba, bisa nggak? 1, 2, 3, 4 sampai 30. Bisa nggak? Bisa nggak dibuka sekuat tenaga? Coba dilakukan. Ya, coba dilakukan. Bisa nggak kira-kira? Ya, sekarang bergantian. Saling bergantian. Tutup tangannya. Nah, ibu buka bisa nggak sekuat tenaga? Nah, betul. Nah, gimana rasanya ibu-ibu semuanya? Setelah melakukan itu tutup buka dengan temannya sebelahnya bagaimana? Gimana perasaannya? Bisa nggak dibuka? Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu merupakan kontrol. Bagaimana kita membuat kontrol diri kita, keinginan kita untuk bisa dibuka atau tidak dibuka. Karena yang di dalam genggaman kita itu merupakan genggaman yang berharga, benda yang berharga kita anggap. Kalau misalnya dibuka berarti kembali lagi ke kontrol diri kita. Bisa dibuka. Kalau yang tidak berarti mempertahankan diri kita untuk untuk barang yang ada di dalam sini tidak bisa dibuka seperti itu. Berarti ada yang tidak, ada yang bisa dibuka gitu. Selanjutnya, nah ini jawabannya, tentu kita sendiri yang menentukan, memegang kontrol diri kita. Kalau kita inginnya bisa dibuka sama orang lain, berarti itu. Kalau misalnya kita mempertahankan diri kita, karena ini barang penting, berusaha agar nggak bisa dibuka sama orang lain. Nah, itu juga merupakan kontrol diri kita, bagaimana mempertahankan keinginan yang kita dapat. Seperti itu. Nah, inilah perubahan paradigma dalam belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dalam stimulus. Tadi kan stimulus ya, begini. Nah responnya itu kan tarik menariknya itu. Nah, itu melakukan respon dan stimulusnya. Ini dia membuat kemajuan perlahan demi perlahan. Dari yang tadi kita lakukan, pertama kan kuat. Nah, kita perlahan nih, menarik, lama-lama bisa dibuka. Begitu sebaliknya, kalau tidak dibuka berarti dia tetap mempertahankan
keinginan dia, dasar kebutuhan dia seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini perubahan paradigma belajar, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Jadi nyambung dari stimulus yang tadi ada respon. Nah, kemudian kita mengontrol diri kita, apakah bisa dibuka atau tidak bisa dibuka, seperti itu. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan terhadap anak. Nah, ini bisa diterapkan. Kemudian, nih, menanamkan motivasi agar anak menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri seperti apa. Dari motivasi tersebut tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Itu. Seperti itu namanya disiplin positif, cara yang digunakan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman kepada murid. Ya, selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebijakan. Nah, kalau dalam profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Masih ingat nggak Bapak Ibu nyanyian pelajar Pancasila? Masih ingat nggak ya? Ikutin ya. Ikutin ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila bunyinya yes, bisa pelajar Pancasila. Yes. Oke. Nah, ini merupakan proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, ada jujur, ada kebersihan, ada tanggung jawab, ada percaya diri, cinta dan kasih sayang, dan sebagainya. Di sini ada banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada murid. Selanjutnya, nah, teori motivasi. Teori motivasi menurut Abraham Maslow adalah suatu hierarki kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu kebutuhan yang berupa ingin makan, ingin minum, ingin tidur. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Bagaimana kita, kenyamanan fisik kita, keamanan dalam psikologi kita. Nah, yang ketiga merupakan kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan. Misalnya persahabatan. Seperti itu. Kita membutuhkan cinta, berarti dari seorang sahabat atau seorang yang keluarga kita. Dan keempat, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Coba kita tanyakan diri kita, bagaimana kita berperilaku selama ini. Kita tanya nih sama diri kita sendiri, bagaimana perilakuku selama ini ya? Kemudian, mengapa kita melakukan sesuatu itu, segala sesuatunya? Apakah kita memerlukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar atau dari dorongan diri kita sendiri? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan dalam diri kita. Nah, terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan atau tujuan kita. Ini merupakan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Diane Gosen ada dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan kita. Bagaimana sih? Kita nyaman nggak ya melakukan ini?
Atau kita enak gak ya melakukan itu? Itu yang pertama. Dan itu merupakan manusia yang paling bawah, paling dasar. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita pengen dapat imbalan nih. Nah, atau ingin mendapat penghargaan, atau ingin mendapatkan sesuatu kalau kita melakukan ini. Nah, ini perilaku yang kedua, di bawah tingkatan dasar dari yang pertama. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan. Untuk menjadi mereka yang inginkan, keinginan sendiri. Oh, aku pengen begini, aku karena dalam dasar diriku, aku ingin berubah. Oh, aku begini, aku ingin menjadi lebih baik. Nah, itu keinginan dalam diri kita sendiri. Ini merupakan 3 teori motivasi dari Diana Gosen. Selanjutnya, ya, nah ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk tetap mempertahankan hidupnya. Bagaimana untuk kesehatannya, bagaimana untuk rumahnya, bagaimana untuk mencari makan, akan perasaan aman terhadap diri mereka. Yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Nih, kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Kita kalau berteman, kalau kita lagi bareng-bareng ngumpul, kita kan pasti cerita atau melakukan sesuatu. Nah, itu menimbulkan rasa kesenangan dalam diri kita. Gitu. Kita bisa ketawa, kita berbincang-bincang riang dengan happy-happy seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia untuk mencapai sesuatu. Dia ingin diakui. Kalau dia punya kemampuan ini loh, aku bisa prestasi. Ini hasilnya yang aku dapatkan. Aku peringkat 1. Ini loh pengakuanku, seperti itu. Nah, yang keempat, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan akan hubungan diterima dan hubungan dengan koneksi sosial. Dia berasa ingin diterima di lingkungan masyarakat. Atau misalnya ada orang baru yang masuk ke sekolah kita, ingin diterima dengan baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita ini. Seperti itu. Yang terakhir adalah kebutuhan akan pilihan yang diinginkan untuk dicapai. Nah, ini adalah kebebasan. Dia ingin bebas. Dia ingin bebas melakukan sesuatu tanpa harus ada tekanan atau tanpa harus ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dia ingin melakukan kebebasan seperti itu. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi di awal saya menjelaskan kontrol guru. Ada yang tahu tidak? Apa sih itu? Kontrol guru? Ada yang tahu? Hah? Pada diem? Ayo dong, semangat. Ayo tepuk, ini deh, tepuk 1 jari. Saya contohin ya, tepuk 1 jari. Pom 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 pom, 2 jari. Pom 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 pom, 3 jari. Pom 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 pom, 4 jari. Pom 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 pom, 5 jari. Pom 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 pom, yes. Nah, semangat deh. Masih semangat tidak? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nih, dari sini ada Diana Gosen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang ada di dalam kelas mereka selama ini. Nah, diterapkannya seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol 5 tersebut sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya,
Apa itu hukuman dan penghargaan? Nah, ini merupakan hukuman. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau satu arah. Nah, hukuman ini bisa menyakitkan orang lain karena mendadak atau misalnya ia berbuat salah, tiba-tiba dihukum. Nah, ini akan menyakitkan. Kemudian, ketidaknyamanan dalam waktu panjang. Dia merasa kalau dia dihukum sama gurunya, dia akan berpikir, ya aku dihukum lagi, berarti selama ini aku tidak baik dong. Nah, itu akan berpikir dalam waktu panjang. Kemudian, berdampak negatif. Dia akan dicap sama teman-temannya, aku dihukum sama guru nih, oh itu tuh yang anak nakal tuh, mari dihukum terus sama guru. Nah, ini akan berdampak negatif oleh si anak ini. Dia membuat kesalahan sekali, nah itu akan berdampak negatifnya. Bisa dari temannya, oh si A nakal, sering ditegur oleh gurunya. Kemudian dibuat atas peraturan sendiri. Nah, hukuman ini dibuat atas peraturan sendiri kalau misalnya salah. Jadi tanpa dari ada kesepakatan kelas. Selanjutnya, perilaku pasif dan agresif meningkat. Karena dia sudah dihukum, dicap jelek, dia akan selalu berbuat buruk seperti itu. Biarin aja, aku kan udah dicap jelek sama bu guru karena aku katanya dibilangnya nakal. Ya udah, aku buat nakal aja. Nah, ini akan meningkatkan agresi dia, perilaku yang negatif dari anak tersebut. Sedangkan penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Kenapa? Kalau kita sebagai seorang guru memberikan, siapa nih yang bisa menjawab soal nomor 1, ibu kasih uang misalnya. Nah, ini kenapa tidak efektif? Karena si anak ini akan mengharapkan imbalan terus. Tapi kalau tidak dikasih imbalan, males orang nggak dikasih hadiah sama bu guru. Ngapain aku menjawab soalnya? Nah, ini merupakan penghargaan tidak efektif dan dapat merusak hubungan antar guru dan antar murid semuanya. Nah, penghargaan juga mengurangi ketepatan, sehingga penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan dapat mematikan kreativitas anak. Kalau kita ngasih anak misalnya, kamu bisa nggak buat penghapus ini menjadi sebuah karya? Kalau bisa, nanti ibu kasih hadiah sepeda. Nah, itu kan pasti kan pengen itu ngarep. Nah, kalau misalnya tidak bisa, nah ini nanti akan merasa kecewa. Gitu. Seperti itu ya. Tahu ya, antara hukuman dan penghargaan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol kita sebagai guru yang mengontrol murid. Ada 5 teori kontrolnya. Yang pertama, apakah tadi hukuman atau membuat rasa bersalah, atau kita sebagai guru sebagai seorang teman, atau sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer. Nah, 5 kontrol ini kita pasti pernah merasakannya. Kadang kita pernah menghukum siswa, ayo kalau kamu tidak mau belajar, nanti kamu berdiri. Dulu seperti itu, tapi sekarang tidak. Nah, ini teori kontrol ini, semuanya yang kita terapkan, kita harus bisa mengontrolnya. Pilih salah satu dari ini yang menurut kita baik untuk kita terapkan ke murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya, nah, ini penghukum. Saya kasih contoh. Rania, kenapa sih tadi kamu gangguin temannya saat belajar? Ya Bu, maafin saya Bu. Bisa nggak Rania ikuti peraturan ibu? Bisa. Kamu selalu aja salah, ada aja kelakuan kamu. Bahkan mengerjakan tugas saja selalu paling terakhir. Bisa nggak sih diperbaiki? Bisa Bu, saya akan perbaiki lagi. Bisa ya? Bisa. Ya, terima kasih Rania. Posisi kontrol penghukum ini tidak baik diterapkan karena anak membuat merasa tertekan dan takut sama gurunya kalau kita ngasih hukuman ke murid gitu. Contohnya seperti ini. Nih, dia akan berkata, patuhi aturan saya, awas loh kalau nggak patuhi aturan saya, nanti ibu hukum. Nah, itu contoh ya, kata-kata pengucapan hukuman.
Kemudian, kamu selalu saja begitu. Kapan sih bisanya begitu terus? Nah, itu kan selalu, pasti selalu yang terakhir ngerjain soal, ngerjain PR atau ngerjain tugas, selalu yang terakhir. Nah, itu kata-kata yang membuat penghukum atau ngerasa dihukum merekanya. Selanjutnya adalah, nah ini pembuat rasa bersalah. Ania, ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa nilai kamu itu paling kecil dibanding teman-teman kamu? Maafin saya, Bu. Sudah berapa kali sih ibu bilang sama Rania bahwa Rania harus memperbaiki nilai Rania? Sudah sering diingatkan, Bu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau nilai kamu itu kecil? Saya akan belajar lagi, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih Rania. Bila kita sebagai seorang guru terkadang juga pernah berbuat seperti ini. Dengan kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu ngerjain ini aja lama. Kamu ngerjain itu aja susah. Nah, ini membuat anak menjadi bersalah. Berapa kali Bapak bilang, kamu begitu lagi. Berapa kali Ibu bilang, kamu nggak boleh begitu. Nah, ini membuat anak jadinya ngerasa bersalah karena ucapan guru seperti itu. Nah, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan, itu salah. Nah, itu membuat anak-anak merasa, aduh, aku jadi salah nih. Ibu udah bicara begitu. Nah, anak-anak jadi berasa dia dalam dirinya. Karena ucapan seorang guru membuat mereka bersalah. Gitu. Dan ini di posisi ini akan mengalami penilaian diri yang kurang baik. Atau penilaian diri yang mereka merasa tidak berharga. Ternyata diri aku gak berharga. Aku udah dibilang seperti itu sama ibu guru. Aku jadi gak enak. Aku jadi malu. Gimana ya kalau aku berbuat baik? Nanti aku disalahin lagi gak ya? Nah, anak seperti itu berpikirannya jadi negatif dalam dirinya mereka sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah teman. Nah, di sini ada positif dan ada negatif bagaimana kita seorang guru. Hal positifnya, kita bisa membantu siswa itu untuk menggali suatu masalah. Nah, contohnya, Rania, Ibu boleh minta bantuan Rania? Boleh. Ya, boleh ya. Demi Ibu. Ibu kan sudah bantu Rania membaca. Sekarang Ibu minta tolong Rania buat bantu Ibu. Awasin teman-temannya kalau ada teman-temannya nakal. Bisa kan? Nah, apa yang Rania lakukan? Baik, saya akan bantu Ibu. Oke, tolong bantu Ibu ya Rania. Iya. Terima kasih Rania. Ayo, mempengaruhi seseorang kita dengan berkata bahwa ayo bantulah demi ibu ya. Nah, ini seperti teman kita bicaranya ke murid. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ayo dong bantuin ibu. Kemarin ibu udah beliin apa? Ayo, nah seperti itu. Itu kita nada kita bicara kita sebagai seorang teman, hal positifnya. Sedangkan hal negatif dari posisi teman itu, bila suatu saat guru tersebut tidak ada, dia akan merasa kecewa. Ah, kemarin ibu nggak bantuin aku kesulitan, atau murid merasa tidak mau lagi berusaha. Itu dampak negatifnya. Rania pikir Ibu teman saya. Ternyata pas saya kesulitan, Ibu nggak ada. Maafin Ibu ya Rania. Ibu nggak bantu kamu saat kesulitan. Iya, Bu. Kamu mau maafin Ibu kan? Ya, terima kasih Rania. Ya. Posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, ini posisi pemantau ini memantau sendiri dari awal, yang seperti yang tadi, teori stimulus, respon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini kita sebagai guru mengontrol muridnya itu dengan memantau.
dengan melakukan pertanyaan seperti, Rania, kamu tahu nggak peraturan sekolah itu apa sih? Datang tepat waktu, Bu. Nah, kalau kamu sudah tahu, apa yang telah kamu lakukan itu salah apa benar? Salah, Bu. Terus sanksi apa yang akan kamu dapat kalau kamu datang terlambat ke sekolah? Dapat hukuman. Kalau kamu sudah tahu dapat hukuman, bisa nggak kamu perbaikinya lagi? Bisa. Terima kasih Rania. Ya. peraturannya apa? Kemarin kan kita sudah membuat peraturan di kelas. Nah, itu kontrol guru sebagai pemantau terhadap murid-murid. Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan kesalahan? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Ini namanya kontrol seorang guru dalam pemantau. Ya, masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Masih semangat. Kalau masih semangat, raya, mana jalannya? Tewet, 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 bertewet, tewet, tewet, tewet. Saya mana caranya? Biar semangat, ayo. Tangannya di atas. Bisikan tangannya. Bisikan tangannya. Berkabar. Oh belum. Terima kasih. Lagi. Nah, sudah semangat belum? Bisa lanjut lagi kembali? Oke. Nanti kita kabar lagi ya. Nah, kita kembali ke rekap. Ya, kembali lagi yuk kita sekarang. Nah, di sini ada posisi manajer. Bagaimana kita mengontrol murid kita menggunakan posisi manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan untuk menemukan suatu permasalahannya bersama murid. Ini contohnya, Rania, kenapa kamu datang ke sekolah terlambat? Saya kesiangan, Bu. Kamu kesiangan. Apakah kamu meyakini tindakan kamu ini bagaimana dengan keyakinan kelas? Datang tepat waktu. Nah, kalau kamu sudah tahu, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya ke depannya? Bersedia, Bu. Rencana kamu apa untuk memperbaiki ini, Rania? Tidak tidur malam dan datang tepat waktu. Oke, bisa ya? Ya. Terima kasih, Rania. kita berkolaborasi dengan murid. Seorang manajer berkata, contohnya, apa yang kita yakini dalam keyakinan kita di sekolah. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, kamu bersedia memperbaiki apa? Nah, dalam keyakinan ini kembali lagi ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi kita mengingatkan kembali bila menemui masalah dalam posisi manajer ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi. Apa yang kamu lakukan, Nak? Mengapa seperti itu? Coba jelaskan sama ibu. Nah, kemudian apa yang kamu yakini? Pernah nggak kamu ingat-ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Nah, itu nanti ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, di sini jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan tentang apa dirimu. Apakah perilakunya sudah baik atau belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan nilai-nilai kebajikannya.
Ada keberanian, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada percaya diri, ada cinta dan kasih. Seperti itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita bisa nanya sama murid. Dari permasalahan anak tersebut, apa yang kita perbaiki? Gitu. Misalnya si anak ini, saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Perbuatan saya tadi menyontek, soal ulangan. Gitu. Seperti itu. Mengontrol seorang guru dalam mengontrol murid melalui manajer. Menurut saya, seorang guru yang baik itu bisa melihat kondisinya, menggali masalah dari setiap masalah yang ada. Nah, kalau saya inginnya menjadi manajer dan menjadi pemantau. Bila ada masalah, kami berdiskusi dengan anak tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk posisi memantau sebagai seorang guru, melihat apakah anak ini sudah ada kemajuan atau belum dalam belajarnya. Atau anak ini sudah ada kemajuan dalam tingkah lakunya, sikapnya terhadap teman-teman, bagaimana di sekolah, ya, seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja sih? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Perbedaan keyakinan sama peraturan. Kalau peraturan kita ngejalaninnya terlalu berat. Iya. Kalau keyakinan dari diri kita gitu, kita yakin bisa melakukannya. Iya, cakep Ibu. Tepuk tangan. Yes. Ada lagi nggak? Kalau peraturan ada sanksi. Ya. Kalau keyakinan itu dari sini. Iya, betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Boleh? Boleh? Sudah diwakilkan. Oke, betul sekali. Keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan dibuat, kita sendiri yang buat, gitu. Kalau keyakinan kebersamaan, keyakinan kelas, jadi itu kesepakatan bersama. Kalau peraturan, ya udah dibuat sendiri, yang dihukum anaknya aja tanpa tahu apa-apa. Nah, kalau keyakinan kelas, kita buatnya bareng-bareng bersama-sama kesepakatan. Kalau anaknya misalnya melanggar, nah kita kembalikan lagi. Kemarin masih ingat nggak keyakinan kelas yang udah dibuat? Nah, itu dia perbedaannya. Selanjutnya, nih dia, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh kita secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang mereka. Selanjutnya, nih, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci disusun. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang masuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, gitu. Aku membersihkan kelasku. Jadi kalimat positif itu berbunyinya positif. Tidak boleh membuang sampah, itu kalimat negatif. Jadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Aku tidak mau ke sekolah. Nah, positifnya aku datang ke sekolah, gitu. Jadi kita harus membuat kalimat yang positif. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan murid. Jadi murid hanya tahu kalau misalnya dia salah, itu kamu peraturannya seperti itu, kamu harus ikutin. Nah, itu merupakan peraturan. Tapi kalau keyakinan dibuat kesepakatan antara guru dan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah, masih semangat kan? Semangat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada yang tahu nggak segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah proses
proses menciptakan kondisi murid untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalah agar kembali menjadi lebih baik. Nah, ini ada 3 tahapan-tahapannya. Yang pertama, seperti tadi yang contoh, kita berkata, apa yang kamu lakukan? Ingat tidak keyakinan kelasnya apa? Nah, itu contohnya. Nah, di sini, yang pertama tindakannya ada 3. Menstabilkan identitas murid. Nah, menstabilkan identitas murid seperti bila murid mempunyai kesalahan, kita ajak duduk bareng-bareng. Kita tanya, kamu melakukan apa? Kenapa bisa seperti itu? Misalnya si anak, aku tadi nyontek ibu. Oh, menyontek. Tidak apa-apa. Semua orang pasti punya kesalahan. Di sini ibu tidak menyalahkan kamu. Tapi kita harus menyelesaikan bareng-bareng. Bisa tidak? Bisa. Nah, ini merupakan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kesalahannya. Kamu tadi berbuat salah. Ibu ingin tahu alasan kamu berbuat salah seperti apa. Nah, ini merupakan kita menanyakan kesalahannya dia. Nah, si anak ini nanti akan menceritakan kesalahannya itu seperti apa. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan, kita tanyakan, masih ingat tidak kamu tadi peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat apa? Masih ingat enggak? Coba sebutin. Kalau misalnya kamu masih ingat, berarti apa yang kamu lakukan, kamu pikir baik atau tidak? Tidak, Bu. Kalau tidak baik, seharusnya bagaimana? Nah, memperbaiki kesalahan kamu menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu, Bapak Ibu, ini merupakan segitiga restitusi yang kita jalankan untuk memecahkan suatu masalah kepada anak. Jadi kita tidak lagi, sini kamu, ngapain kamu. Nah, dengan cara ini nanti anak akan berpikir, oh ternyata saya salah. Nanti saya tidak akan mengulangi lagi. Saya sudah diingatkan oleh Bu Guru tentang keyakinan kelas saya. Berarti saya tidak boleh mencontek. Saya harus rajin belajar. Seperti itu. Selanjutnya, berikut merupakan pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini pengalaman saya ketika saya bersama murid-murid saya. Dari penerapan konsep yang tadi saya sudah jelaskan, saya melakukan membuat keyakinan kelas. Nah, ini murid-murid saya menuliskan di kertas notepad. Satu-satu ditulis apa aja sih keyakinan perwakilan dari mereka, ditulis, kemudian ditempel di papan tulis. Inilah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang dibuat atas kesepakatan kelas bersama murid. Nah, di sini penerapan saya menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi anak dalam menyelesaikan masalah. Ya, tadi Bu lihat kamu datang ke sekolah terlambat. Kenapa datang terlambat sih ya? Aku ketiduran, Bu. Oh, Zia ketiduran. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini Ibu tidak menyalahkan Zia karena Zia datang terlambat ke sekolah. Dan mengingat itu, Zia datang terlambat ke sekolah. Ibu pengen tahu nih, kenapa Zia datang ke sekolah? Alasannya apa? Aku makan lama, Bu, terus main HP. Iya. Datang ke sekolah jadi terlambat. Oh begitu, itu alasan kamu sehingga kamu ke sekolahnya terlambat. Lain kali tidak boleh seperti itu lagi ya. Ya, apakah kamu masih ingat keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya?
kasih. Nah, coba sebutkan apa aja ya keyakinannya. Tidak boleh terlambat. Iya, Tidak boleh mengejek teman. iya, Harus menolong. betul, Harus baik kepada teman. betul sekali. Ternyata Zia masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk kedepannya Zia harus seperti apa ya? Tidak boleh terlambat, datang harus dari awal. Iya, pinter. Bagus sekali Zia. Yuk sama-sama kita meyakinkan dalam hati kita terapkan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Setuju? Setuju. Semangat! Semangat. Oke, terima kasih Zia. Tanggapan muridnya. Nah, yang ini kemudian adalah tanggapan murid yang tadi saat kita melakukan restitusi segitiga. Ya. Yang berdiskusi bersama Bu Mary dan aku menjalankan keyakinan kelas dan tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Mary. Nah, tanggapan murid merasa senang berdiskusi. Jadi guru tidak menekankan dia bahwa dia itu salah, gitu, karena dia datang terlambat. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, murid akan menyadari bagaimana kesalahan dia dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Ini merupakan pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Nah, ini dia langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Di sini, ibu tidak akan menyalahkan dia. Yang kedua, langkahnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat atau mengapa melakukan itu. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kesepakatan yang dibuat bersama? Kemudian, coba sebutkan nilai-nilainya apa. Seperti itu, pengalaman saya dalam melakukan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas bersama di sekolah. Selanjutnya, ini tadi tanggapannya, senang melakukan diskusi bersama. Jadi anak ini setelah melakukan restitusi kita bersama, dia merasa senang. Jadi dia tidak merasa dipojokkan oleh gurunya karena dia datang terlambat. Kemudian saya akan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan dia akan mengingat kembali keyakinan kelasnya sehingga ia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga, kedepannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada kegiatan reflektif. Perasaan saya dari kegiatan ini sangat senang dan bahagia karena saya bisa mengimplementasikan pengalaman belajar saya sebagai calon guru penggerak di sekolah saya dengan teman-teman saya semuanya di sini. Bagaimana penerapannya saya, dengan bagaimana kita seorang guru memberikan yang terbaik, memberikan pembelajaran yang kreatif, yang mandiri, yang menyenangkan, dengan kita sebagai guru mempunyai nilai dan perannya masing-masing. Nah, ini dengan saling berkolaborasi berbagai pihak untuk dapat mewujudkan budaya positif. Melalui visi, misi, dan tujuan sekolah kita bersama-sama menciptakan generasi-generasi penerus bangsa kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari rekan guru. Iya, terima kasih. Nama saya Mira Ismiati. Saya mencoba untuk merefleksi kegiatan yang sudah disampaikan oleh
Ibu Merianti menjelaskan tentang kegiatan penerapan budaya positif bersama dengan teman-teman guru sejawat. Yang saya dapatkan dari yang Bu Meri sampaikan adalah tentang segitiga restitusi penerapannya, bagaimana di kelas, bagaimana menjalankannya, terus penerapan dengan peserta didiknya bagaimana. Ternyata sebenarnya sudah pernah kita lakukan, cuman permasalahan kita adalah kita belum pernah mendokumentasikan dengan baik seperti apakah sih segitiga restitusi itu gitu. Ternyata emang sudah kita lakukan, tapi nggak pernah ada dokumentasinya, dan ini menjadi pengingat buat kami bahwasanya hal-hal seperti itu harus didokumentasikan dengan baik, sehingga penerapan segitiga restitusi itu sendiri bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri sebagai pendidik dan kepada peserta didik sebagai peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Meri sudah mengingatkan kembali hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang positif untuk kita, yang kadang-kadang lupa untuk kita bisa mengingatkan kembali. Ternyata kita punya budaya positif yang sebenarnya kalau sudah ngajar ya sudah selesai gitu kan, habis itu ngerjain tugas yang lain. Dan ternyata dengan bantuan dengan mengingatkan kembali budaya-budaya positif yang sudah pernah kita punya, sebenarnya itu menjadi pemicu buat kita, cambuk buat kita untuk lebih semangat lagi memberikan motivasi mengajar untuk diri kita sendiri dan memberikan motivasi belajar untuk peserta didik kita. Begitu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Meri, tetap semangat untuk jadi CGP. Oke. Berikut kegiatan budaya positif di sekolah yang saya lakukan bersama rekan guru dan kegiatan pembelajaran bersama murid-murid saya di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada rekan-rekan SDN Pisangan Baru 07 Pagi yang sudah membantu saya dalam pemaparan budaya positif di sekolah. Kegiatan disiplin positif yang kami lakukan di sekolah setiap pagi menyambut kedatangan murid dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bersama rekan-rekan saya SDN Pisangan Baru 07 Pagi. Video ini merupakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 2. Pembelajaran menggunakan permainan agar murid-murid saya terlihat aktif, antusias, percaya diri, mandiri, dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada video ini, saya memperkenalkan kepada murid-murid saya sebuah permainan tradisional dari Betawi, Damdas Tiga Batu. Permainan ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pada video ini, murid-murid tampak sangat serius dalam kegiatan menyusun sebuah bentuk rumah. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, memanfaatkan daun-daun yang sudah kering bisa kita gunakan untuk membuat kreasi berbagai bentuk sesuai keinginan murid. Boleh. Lanjut. Nah.
Ayo. Ya, bikin rumputnya boleh. Pada video ini, Boleh. murid-murid Tuh, bagus dituntut tuh, untuk diwarnain. membuat pola garis lurus Boleh. atau garis Iya, melengkung boleh. sesuai dengan kreasi Nanti mereka. tinggal Kemudian, diwarnai. murid-murid mewarnai Diwarnai bidang-bidang yang sesuai sudah warna ia polanya. garis Boleh sebelumnya. warna apa aja. Ya, ayo Siti. Ayo Asita, Melalui warna kegiatan hitam. ini, murid-murid terlihat Ayo lebih warna fokus merah. dan sangat antusias berkreasi sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Ayo. Ayo Arslan. Warna hitam. Oke, lanjut. Pelan-pelan ya. Mewarnainya ya. Tuh. Tuh bagus Gilang tuh. Ya. Ya udah gantian. Ayo Alika. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.